Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk belajar mata kuliah keterampilan menulis. Saudara, pada kesempatan ini untuk mata kuliah keterampilan menulis akan kita bahas tentang pokok bahasan perancangan karangan. Saudara, tentunya ketika kita akan menulis, kita harus memahami dulu bagaimana kita itu mampu merancang sebuah karangan. Nah, hal ini penting sekali Anda pahami karena setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, saya berharap Anda bisa membuat sebuah karangan dengan cara Anda melakukan perancangan karangan sebelum Anda menulis karangan secara utuh. Nah, saudara, mohon kiranya pada kesempatan ini saudara simak baik-baik apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu perancangan karangan. Nah, perlu diketahui bahwa pada dasarnya terdapat 3 hal utama yang harus dilakukan oleh kita dalam merancang sebuah karangan, yaitu yang pertama adalah penentuan topik karangan, kemudian yang kedua penentuan tujuan tulisan ataupun karangan, lalu yang ketiga penyusunan rancangan karangan. Baiklah, sekarang akan kita bahas satu persatu tentang topik tersebut. Saudara, yang pertama itu penentuan topik karangan. Perlu Anda ketahui bahwa topik karangan itu berbeda dengan tema karangan. Nah, kalau topik karangan atau tulisan itu adalah hal pokok yang dituliskan atau diungkapkan dalam karangan ataupun tulisan kita. Sedangkan tema karangan atau tulisan adalah gagasan dasar yang mendasari sebuah karangan ataupun tulisan kita. Nah, jadi berarti antara topik dan tema itu berbeda. Kalau topik itu sudah spesifik sifatnya, sedangkan tema masih bersifat umum. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, dalam penulisan karangan, tema merupakan gagasan dasar yang menjadi tumpuan topik karangan. Nah, topik karangan ini sebetulnya tidak sama dengan judul karangan. Jangan sampai nanti Anda keliru. Namun judul karangan adalah nama sebuah karangan ya. Oleh sebab itu suatu topik ini dapat diberi judul yang sama ataupun berbeda dengan topiknya. Jadi sebetulnya setelah Anda menulis sebuah karangan, itu baru Anda membuat judulnya. Nah, sebelum menulis karangan itu topiknya dulu sebetulnya yang Anda ajukan atau yang Anda sampaikan. Nah, sehingga nanti topik itulah yang akan Anda kembangkan karena topik itu adalah hal pokok yang Anda tulis ya dalam karangan Anda atau yang Anda ungkapkan dalam karangan ataupun tulisan Anda. Nah, oleh sebab itu saudara, topik ini sebetulnya nanti bisa diangkat menjadi sebuah judul karangan. Tapi ingat tadi itu, judul berbeda dengan topik. Judul hanyalah sebuah nama karangan. Baik, nah sekarang kita akan melihat pertimbangan apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai seorang penulis karangan ya dalam menentukan topik karangan. Nah, itu Anda harus cermati hal ini apabila Anda ingin menentukan topik karangan, maka yang pertama perhatikan kemanfaatannya. Kemudian yang kedua, kemenarikannya. Yang ketiga adalah visibilitasnya. Nah, untuk kemanfaatan dari topik tersebut bahwa suatu topik itu dirasakan bermanfaat ya jika topik itu memenuhi kebutuhan pembaca. Nah,
Kalau tidak memenuhi kebutuhan pembaca kan berarti tidak bermanfaat topik tersebut. Makanya topik yang kita ajukan atau kita sampaikan itu adalah topik yang bermanfaat. Kemudian kemenarikan. Nah, suatu topik ini akan menarik perhatian orang ya jika topik itu bersifat aktual. Makanya yang terkini gitu, yang up to date itu, sehingga orang akan senang nanti membaca ya karangan kita karena topiknya sangat menarik dan terkini begitu. Lalu visibilitas. Nah, visibilitas ini saudara bahwa kelayakan yang dapat dikerjakan. Nah, ini berarti topik yang visible itu adalah topik yang akan dapat Anda kerjakan menjadi karangan Anda. Jelas semuanya? Saya kira mudah sekali ini ya untuk Anda pahami. Kemudian bagaimana sebetulnya kriteria topik yang visible itu? Nah, ini yang harus Anda ketahui bahwa topik yang Anda pilih itu adalah yang betul-betul Anda kenal ya dan Anda ketahui. Kalau Anda tidak kenal dengan topiknya, Anda tidak memahami topik tersebut, ya bagaimana nanti Anda mau mengembangkannya dalam karangan Anda, ya kan? Nah, oleh sebab itu ya Anda harus betul-betul mengenali ataupun mengetahui topik yang Anda pilih. Nah, kemudian topik yang visible itu sebetulnya adalah topik yang cakupannya layak dalam pengertian tidak terlalu luas. Nah, ini berarti kalau kita menulis topiknya luas sekali, itu sebetulnya bukan topik lagi, tetapi tema. Itu ya. Nah, tema ini kan hal yang mendasari karangan kita. Sedangkan topik hal yang akan kita bahas dalam karangan kita. Berarti harus spesifik ya. Jadi jangan terlalu luas. Harus betul-betul fokus, spesifik. Sehingga nanti tulisan kita juga akan mengarahkan kepada hal yang kita ajukan topiknya yang betul-betul ya visible tadi. Nah, kemudian saudara, adapun syarat judul karangan yang baik sekarang, bagaimana itu? Siapa yang tahu bagaimana syarat judul karangan yang baik? Karena nanti topik ini sebetulnya bisa saja dianggap menjadi judul apabila Anda sudah menyelesaikan tulisannya, tapi ya, namun boleh juga ya Anda mencari judul yang lain tapi yang ada hubungannya dengan topik tulisan Anda. Ayo, siapa yang bisa? Baik. Ya, saudara, perlu Anda ketahui bahwa judul karangan itu harus bertalian dengan dan mencerminkan isi karangan. Ingat itu, jadi orang membaca judul itu, judul karangan kita, mereka itu langsung memahami, sebetulnya langsung mampu untuk menafsirkan isi karangan kita. Itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, itu juga Anda bisa memahaminya bahwa judul karangan itu dirumuskan sedemikian rupa ya, sehingga dapat merangsang keinginan pembaca untuk memahami isi karangan. Nah, ini juga perlu Anda perhatikan. Jadi silakan saja dirumus judulnya sedemikian rupa ya, sehingga ya ada keinginan orang lain, merangsang orang lain nanti si pembaca tadi itu untuk memahami isi karangan yang kita tulis tadi. Kemudian yang berikutnya, judul karangan itu disajikan secara singkat dalam bentuk prasa. Makanya dapat diberi penjelasan bahwa judul sebuah karangan itu dirumuskan dengan sesingkat mungkin, sepanjang perlu. Nah, itu sebetulnya yang harus Anda lakukan. Jadi tidak perlu panjang-panjang dan tidak perlu singkat juga, yang penting sesuai dengan isinya begitu ya. Nah, isi karangan kita. Jadi judul harus mencerminkan isi karangan ya. Nah, kemudian saudara, kita lanjutkan pembahasan kita tentang penentuan tujuan penulisan. Nah, ini sebetulnya saudara, untuk memulai karangan kita kita dapat menentukan tujuan karangan kita itu sendiri. Seperti
menjadikan pembaca sebenarnya ikut berpikir dan bernalar, misal tujuannya ya. Kemudian membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, bisa jadi menjadikan pembaca beropini misalnya, menjadikan pembaca mengerti, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan kita, juga membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang kita kemukakan dalam karangan kita, misalnya seperti nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keagamaan ya, nilai-nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral dan kemanusiaan, nilai etika juga, dan nilai estetika. Nah, ini penting sekali Anda pikirkan untuk tujuan penulisan Anda tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tentang penyusunan rancangan karangan. Bagaimana cara kita menyusun karangan itu? Saudara, penyusunan rancangan karangan itu adalah langkah kegiatan pra-penulisan setelah penentuan topik. Jadi untuk menyusun rancangan karangan itu ya sebelum kita menulis begitu. Makanya disebut pra-penulisan. Nah, lalu kerangka karangan atau outline itu sendiri adalah kerangka tulisan yang menggambarkan bagian-bagian atau butir-butir isi karangan dalam tataan yang sistematis. Nah, jadi saudara, kita menyusun rancangan karangan itu sama saja kita membuat sebuah kerangka karangan atau outline dari karangan kita. Nah, oleh sebab itu sebetulnya apabila kita sudah membuat kerangka karangan, berarti kita itu sudah menyelesaikan separuh dari tulisan kita. Kita hanya tinggal mengembangkannya saja, mengembang isi dari ya kerangka karangan itu. Makanya ya sebelum membuat karangan kita harus membuat kerangka karangannya terlebih dahulu. Ya, paham? Baik. Nah, dalam kerangka karangan itu sendiri itu akan tampak sebetulnya butir-butir isi karangan yang menggambarkan adanya sub-subtopik karangan baik dari segi jumlah dan jenisnya ya. Kemudian adanya urutan subtopik isi karangan tadi, dan juga ada hubungan antar subtopik dalam karangan tersebut. Bisa saja hubungannya hubungan logis atau kronologis misalnya ya, dan juga hubungan setara ataupun hubungan bertingkat. Nah, lalu saudara, karangan yang baik itu karangan yang bagaimana? Nah, tentu saja ya kita harus membuat karangannya supaya nanti karangan kita menjadi karangan yang baik tentunya ya, karena akan kita tulis secara sistematis, logis tadi itu. Dan tentu saja kalau kita memiliki kerangka karangan, kita tidak akan ya berlari kemana-mana isi karangan kita. Nah, oleh sebab itu kerangka karangan yang baik ini akan membantu Anda dalam hal-hal berikut. Yang pertama, kerangka karangan itu memungkinkan Anda dapat mengarang secara terarah. Mengapa? Karena isi kerangka karangan tadi, saudara, sebenarnya menggambarkan arah sebuah karangan kita. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kerangka karangan ini berguna untuk menghindari kerja ulang. Betul tidak? Ya, dengan adanya kerangka karangan, kita kan sudah tahu letak mana yang menjadi bagian pendahuluan, mana yang menjadi bagian isi, mana yang menjadi bagian penutup. Letak-letaknya itu sudah kita ketahui begitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kerangka karangan itu memungkinkan Anda dapat memasukkan dan menempatkan materi tulisan yang baru Anda temukan dalam bab misalnya ataupun subbab tertentu, bahkan dalam bab atau subbab yang baru. Nah, ini berarti kan dengan adanya kerangka karangan akan sangat membantu kita untuk menulis dengan baik tentunya. Kemudian saudara, yang keempat adalah kerangka karangan memungkinkan Anda ini dapat bekerja lebih fleksibel dari segi penyelesaian bagian karangan. Ya, paham ya? Baik, saudara, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebetulnya bentuk
kerangka karangan itu. Nah, berdasarkan redaksinya, bentuk kerangka karangan dibagi atas kerangka topik dan kerangka kalimat. Nah, kerangka topik itu adalah kerangka yang diredaksikan dengan kata ataupun frasa. Sedangkan kerangka kalimat dinyatakan dalam kalimat. Ya, saya yakin Anda akan mudah memahami ini karena sebetulnya untuk membuat kerangka karangan ini tidak sulit. Hanya dua pilihan. Kita menggunakan kerangka topik ataukah kerangka kalimat tadi. Nah, ingat bahwa kata ataupun frasa yang kita gunakan dalam kerangka karangan itu adalah kata benda ya, ataupun frasa benda. Ingat itu. Nah, penulis ini menggunakan bentuk kerangka topik itu karena dua pertimbangan ya. Yang pertama, bahwa kerangka topik itu lebih sederhana karena rumusannya lebih singkat. Kemudian yang kedua, karena kesederhanaannya itu ya, kerangka topik itu lebih mudah dibuat daripada kerangka kalimat. Jadi ya silakan saja dipilih. Sebetulnya memang lebih mudah kerangka topik ya. Nah, kemudian kerangka karangan ini harus menunjukkan sistematika karangan yang akan kita wujudkan. Oleh sebab itu, saudara, saya akan memberikan ya contoh kerangka topik kepada saudara ya, supaya saudara mudah memahaminya. Misalnya kita ambil kerangka topik ini, judulnya proses mengarang. Lalu untuk kerangka topiknya ini adalah kegiatan pra penulisan. Pertama, penentuan topik karangan. Yang kedua, penentuan tujuan karangan. Yang ketiga, penyusunan kerangka karangan. Lalu kegiatan penulisan. Pertama, penulisan draft bagian karangan. Kemudian yang kedua, penulisan draft karangan utuh. Nah, kemudian kegiatan pasca penulisan. Ini ada beberapa hal yang bisa Anda tulis, yaitu yang pertama, pemeriksaan kesalahan draft karangan. Yang kedua, revisi draft karangan. Yang ketiga, penyuntingan draft karangan. Yang keempat, penerbitan karangan. Nah, itu susunannya. Jadi Anda tinggal mengembangkan sub-sub topik tadi itu ya, sehingga nanti tulisan kita akan menjadi terarah tadi itu. Nah, kemudian ini contoh kerangka kalimat. Misalnya judul karangannya adalah pupuk alam. Kemudian kerangka kalimatnya ini bisa Anda buat seperti berikut. Misalnya pupuk alam dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu pupuk kandang dan pupuk daun. Kemudian pupuk alam memiliki keuntungan. Lalu Anda buat lagi kalimatnya, pupuk kandang lebih murah daripada pupuk buatan. Kemudian kalimat yang lain, pupuk alam tidak merusak daya kesuburan tanah misalnya ya. Kemudian yang lainnya, kalimat lain ya, pupuk alam tidak mematikan organisme di lahan. Dan juga bisa Anda buat kalimatnya, yaitu pupuk alam berguna untuk mengharmoniskan sistem ekologi. Jadi kerangka kalimat itu kalimat semua itu. Tapi kalau kerangka topik tadi itu ya frasa-frasa semua ya, atau kelompok kata semua, dan bahkan itu kelompok katanya kata benda itu. Tapi kalau kerangka kalimat ini ada kalimat semua yang ada unsur subjek dan predikatnya. Nah, silakan saja mana yang Anda anggap mudah ya, silakan Anda kerjakan. Ya, saya kira saudara di dalam menyusun karangan itu saya kira tidak begitu sulit. Yang penting Anda sebelum membuat karangan, buatlah terlebih dahulu kerangka karangannya. Nah, dengan membuat kerangka karangan ini Anda akan lebih mudah ya. Kerangka karangan itu akan menjadi panduan Anda untuk menulis karangan supaya lebih terarah ya, lebih sistematis. Nah, oleh sebab itu untuk membuat kerangka karangan tadi Anda bisa menggunakan ya dua pilihan, yaitu apakah kerangka topik ataukah kerangka ya kalimat. Silakan saja yang Anda tulis. Kalau kerangka topik berarti Anda menggunakan ya kata benda, menggunakan frasa kelompok kata. Sedangkan
kerangka kalimat Anda menggunakan kalimat semua ya di dalam kerangka karangan tersebut. Nah, oleh sebab itu saudara, saya menginginkan Anda membuat tugas ya. Tugasnya adalah buatlah sebuah kerangka karangan. Tuh ya, buatlah sebuah kerangka karangan, baik itu kerangka topik maupun kerangka kalimat. Sedangkan judul karangannya bebas Anda tentukan sendiri. Silakan buatlah sebuah kerangka karangan, yaitu ada dua berarti ya, baik kerangka topik maupun kerangka kalimat. Nah, untuk judul karangannya bebas, silakan tentukan sendiri ya. Ya, kemudian ya tugas tersebut silakan Anda email ke dalman.bangka@gmail.com. Itu ya, silakan dikirim tugasnya ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Ya, saya berharap Anda mampu untuk membuat sebuah kerangka karangan. Tentu saja Anda mampu merancang karangan Anda dengan baik ya, sehingga Anda akan menghasilkan tulisan ataupun karangan yang sangat baik, yang mampu dipahami oleh si pembaca, dan karangan Anda tentunya akan disenangi oleh pihak pembaca. Selamat bekerja dan selamat belajar. Saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.